Hari ini kita akan belajar mengenai regresi linear sederhana. Sebenarnya regresi itu sepaket sama korelasi, cuman di minggu ini kita akan bahas regresinya dulu, ya. Jadi antar variabel itu bisa mempunyai hubungan. Hubungannya bisa linear atau non linear. Contohnya misalkan hubungan berat badan dengan tinggi badan, atau hubungan berat badan dengan jumlah asupan makanan, atau hubungan tekanan gas terhadap suhu dan volumenya, dan lain-lain. Nah, hubungan-hubungan itu kita bisa buat ke dalam bentuk persamaan matematisnya. Gunanya apa? Gunanya untuk melihat keadaan, untuk menerka keadaan yang selanjutnya, apakah akan terjadi, memperkirakan. Jadi seperti materi yang dulu itu materi yang semester lalu itu yang pendugaan, ya, tapi bukan pendugaan parameter, ya, tapi pendugaan. Ya, jadi konsepnya kayak analisis data berkala, ini juga bisa menduga, ya. Nah, untuk persamaannya regresi linear. Nah, untuk persamaan regresi linear itu bentuknya Y sama dengan A plus BX. Oke, dimana nanti kita akan mencari berapa nilai A dan berapa nilai B. Nah, nanti setelah dapat persamaan regresinya, kita nanti bisa melihat pengaruhnya, bukan melihat pengaruhnya sih, lebih ke pengujian pengaruhnya. Apakah benar variabel yang satu berpengaruh terhadap variabel yang lain? Itu nanti ada pengujiannya. Jadi masuk juga pengujian hipotesis ke dalam sini. Oke. Biasanya di penelitian skripsi mahasiswa-mahasiswa sebelumnya itu pasti menggunakan regresi linear sederhana. Biasanya juga ada yang regresi linear berganda, itu nanti kita pelajari minggu-minggu berikutnya. Sekarang regresi linear sederhana dulu, itu biasanya kita pakai. Nah, untuk mencari A dan B-nya itu menggunakan rumus. Jadi kalau untuk mencari B, jadi enaknya cari B dulu, nanti B-nya digunakan untuk mencari A. Ya, jadi kalau untuk mencari B itu rumusnya sigma XY min N dikali X kali Y per sigma X kuadrat min N X kuadrat. Nah, yang ada bar-barnya ini berarti rata-rata, ya. Ini X bar, berarti dia rata-rata X. Ini Y bar, berarti nanti rata-rata Y. Jadi nanti kita cari satu-satu. Nah, nanti setelah kita dapat B, kita bisa gunakan B untuk mencari A. Itu rumusnya X bar min B dikali X bar. Ya. Jadi nanti kita gunakan nilai B yang kita dapat di sini untuk mencari si nilai A. Untuk lebih jelasnya nanti kita langsung ke contoh aja, ya. Nah, ini ada saya kasus hasil pengamatan terhadap pemupukan dan panen padi. Kalau dalam membuat persamaan regresi linear, kita harus menentukan mana yang namanya variabel terikat, mana yang namanya variabel bebas, ya. Saya ingatkan kembali, ini sudah kita pernah bahas di semester lalu, ya. Variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi, ya. Sedangkan variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi, ya. Variabel terikat itu dilambangkan dengan Y, sedangkan variabel bebas ini dilambangkan dengan X. Jadi kita tidak boleh terbalik menentukan X dan Y. Jadi kalau misalkan judul kamu pengaruh citra merek terhadap hasil penjualan. Nah, itu kan berarti saya tulis saja, ya, pengaruh citra merek. Pengaruh citra merek terhadap hasil penjualan. Nah, citra merek ini adalah yang mempengaruhi, ya kan? Pengaruh citra merek terhadap hasil penjualan. Hasil penjualan itu adalah yang dipengaruhi. Jadi besarnya hasil penjualan ini tergantung sama citra merek. Oleh karena itu, kalau dalam simbolnya citra merek ini berarti tadi yang mempengaruhi, ya, berarti dia si X. Si X ini adalah variabel bebas. Sedangkan hasil penjualan itu si Y. Ini adalah variabel terikat. Nah, sama kayak contoh ini, pemupukan terhadap panen padi. Tentu tidak mungkin pengaruh panen padi terhadap hasil pemupukan. Yang benar adalah pengaruh pemupukan terhadap hasil panen padi. Nah, pengaruh pemupukan berarti kan yang mempengaruhi adalah si pemupukannya, kan? Ini makanya disebut variabel bebas. Variabel bebas ini berarti ini dianggap X. Nah, terus panen padi. Panen padi ini, hasil panen padi itu adalah yang dipengaruhi. Jadi pemupukan ini
mempengaruhi hasil padi kan. Nah, ini yang dipengaruhi, berarti ini adalah variabel terikat, dengan kata lain ini Y. Nah, ini hasilnya ya. X-nya ini berarti si pemupukannya. Jadi kalau dipupuk 3 kilo hasil padinya 12 ton. Dipupuk 6 kilo hasil padinya 23 ton dan seterusnya. Oke, kita mau lihat, kita mau cari adakah persamaan regresi dari kasus ini. Nanti dari persamaan regresi itu kita bisa ambil artinya atau maknanya. Ya. Oke. Untuk mencari persamaan regresi, kita butuh sigma XY. Sigma XY ini berarti X kali Y. Jadi masing-masing X dikalikan dengan masing-masing Y. Setelah dikalikan kemudian baru dijumlahkan. Terus kita butuh nanti X bar sama Y bar, nanti kita cari. Terus kita butuh sigma X kuadrat. Berarti ini X-nya dikuadratkan dulu, masing-masing X dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Ya. Oke, kita lakukan satu persatu. X, nah ini X-nya udah saya pindah ya. Ini kita buat tabel untuk mempermudahnya, mempermudah perhitungannya. Ini X-nya, ini Y-nya, X kuadrat. Berarti masing-masing X ini dikuadratkan. Berarti 3 kuadrat 9, 6 kuadrat 36, 9 kuadrat 81, 10 kuadrat 100, 13 berarti 169. Terus Y, masing-masing Y kita kuadratkan. Ini berarti 144, 529, 576, 676 sama 784. Terus ini X-Y, jadi masing-masing X dikalikan dengan Y. Jadi 3 kali 12, 36. 6 kali 2, 3, 138. 9 kali 24, 216. 10 kali 26, 260. Kemudian 13 kali 28, 364. Nah, ini adalah lambang sigma, artinya kita jumlah. Ini jumlah X, X-nya kita jumlah 41, jumlah si Y kita jumlah semua 113, X kuadrat kita jumlah semua 395, Y kuadrat kita jumlah semua 2709, XY ini kita jumlah semua 1014. Nah, selanjutnya tadi di sini kan ada X bar, ada Y bar kan, berarti kita butuh X bar sama Y bar. Oh, kita rangkum dulu aja ya. Ini berarti si sigma X kuadrat itu 395, sigma Y kuadrat itu 2709, terus sigma XY itu 1014. Oke. Nah, terus kita butuh X bar sama Y bar. X bar itu berarti rata-rata X ya. X bar itu berarti jumlah seluruh X kita bagi dengan banyaknya data, berarti 41 kita bagi banyaknya data itu ada 125 ya, berarti ini sekitar 8,2. Terus Y bar itu berarti banyaknya jumlah data Y ya, 113 dibagi banyaknya data 5, berarti itu 22,6. Oke, kalau udah semua sekarang kita tulis ulang rumusnya. Kalau mau cari B sama dengan sigma XY N X bar Y bar per sigma X kuadrat min N dikali X bar kuadrat. Oke, kita cantumkan sigma XY tadi kita dapatnya 1014 ya. Oke, dikurang N ini adalah banyaknya data ini. Data ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 pasang. Berarti di sini kita tulis 5. X bar itu rata-rata X tadi 8,2, Y bar rata-rata Y berarti dikali lagi sama 22,6 dibagi sigma X kuadrat tadi di sini 395 dikurang sama apa tadi rumusnya? N tadi 5 dikali sigma X rata-rata X tapi dikuadratin. Rata-rata X tadi 8,2 ya. Kita kuadratkan. Oke. Ini dikali, ini dikuadratkan, kemudian dikali, baru yang hasil depan dikurangin hasil belakang, hasil depan dikurangin hasil belakang, baru dibagi ya. Hasilnya itu adalah 87,4 per 58. Nanti kalian boleh coba sendiri di rumah, benar nggak cara ngitung kalian? Ya, ini dapatnya 1,5. Oke, kita dapat ini adalah nilai B-nya 1,5. Nah, terus kita nyari A. A itu rumusnya adalah X bar, saya ralat ya, ternyata rumus si A ini bukan X bar tapi Y bar ya. Y bar min B X bar. Jadi rumusnya untuk A adalah
Y bar min B dikali X bar ya. Y barnya itu adalah tadi 22,6 Y barnya dikurang B, B-nya itu adalah yang kita dapat 1,5 dikali sama X bar. X bar tadi 8,2 ya. Jadi ini kita kali dulu baru dikurang. Itu hasilnya adalah 10,3. Nah, berarti kita dapat persamaannya, persamaan regresinya kan tadi Y sama dengan A plus BX ya. Oke, berarti Y sama dengan A-nya tadi 10,3 ditambah B-nya 1,5 kali X. Oke, ini adalah persamaan regresinya. Nah, persamaan regresi ini tentu pasti memiliki maknanya ya. Maknanya apa sih? Oke, kita hubungkan ya. X ini tadi adalah pupuknya ya. Sedangkan Y ini adalah hasil panennya. Oke, sekarang kalau saya buat X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0 itu artinya itu adalah tidak diberi pupuk sama sekali. Berarti kan 0 kg pupuk yang diberikan, tidak diberi pupuk. Nah, maksudnya apa? Kita masukin deh ke persamaan. Berarti kan Y sama dengan 10,3 ditambah 1,5 X-nya diganti 0. Ini berarti 0 ya, berarti 10,3. Artinya apa? Artinya ketika variabel X ini tidak ada, maka Y menghasilkan sebesar 10,3. Atau misalkan si petani itu tidak memberi pupuk, maka padi yang dihasilkan itu adalah sebesar 10,3 ton. Itu maknanya. Makna pertama ya, itu makna si A. A itu adalah si konstanta ya. Konstanta itu yang tidak menempel hurufnya, A doang. Nggak ada variabel-variabelnya itu. Nah, ini A-nya ya. Jadi ketika tidak ada variabel X, maka nilai Y sebesar 10,3. Atau ketika tidak diberi pupuk, maka si hasil panen padi itu sebesar 10,3. Oke, sekarang makna si B-nya. B ini adalah si 1,5 ya. Jadi misal nih, saya masukin X-nya sama dengan 1. Berarti Y-nya jadinya 10,3 ditambah 1,5 dikali 1. Ini berarti 11,8 ya. Nah, saya masukin X-nya 2. Ini berarti Y sama dengan 10,3 ditambah 1,5 dikali 2. 1,5 kali 2, 3. Ini berarti berapa ya? 3 berarti 13,3. Oke. Sekarang dari sini ke sini itu nambah 1. Dari sini ke sini itu nambah, berarti nambahnya dari 11,8 ke 13,3 itu nambahnya 1,5. Nilai Y-nya ya. Nah, kita lihat. Artinya ketika si X-nya nambah 1, berarti si X-nya tadi pupuk ya. Ketika pupuknya ditambah sekilo, maka hasil panen padi yang dihasilkan itu bertambah 1,5 ton ya kan, dari 11,8 jadi 13,3. Saya ulangin ya. Ketika si pupuknya nambah 1 kilo, jumlah padi yang dihasilkan itu bertambah 1,5 ton. Nah, 1,5 ini sesuai sama si nilai B. Nih, sesuai sama si nilai B-nya. Jadi, maknanya apa? Setiap penambahan pupuk sebesar 1 kg, maka akan memberikan peningkatan hasil panen padi sebesar 1,5 ton. Gitu, itu maknanya ya. Jadi A sama B ini punya makna. Saya ulangin ya. Makna si A ini adalah ketika tidak ada variabel X, maka nilai Y-nya sebesar sekian. Nah, makna B ini adalah koefisien dari X. Ini sebenarnya slope atau kemiringan ya. Jadi kalau dia positif, kalau dia di sini positif, berarti kalau si X-nya naik, Y-nya juga ikut naik. Kayak gini kasusnya. Jadi ketika X-nya naik 1 kg, Y-nya naik sebesar 1,5 ton. Itu sesuai dengan besarnya ini. Kalau di sini besarnya 3, misalkan ini 3X, yaitu berarti setiap 1 kg naik sebesar 3 ton. Ya. Jadi ini mempengaruhi letak
peningkatan atau penurunan yang terjadi. Jadi variabel X mempengaruhi variabel Y. Ini adalah makna dari si persamaan regresi itu. Nah, misal saya punya contoh nih, ada persamaan regresi yang negatif begini misalnya, 10 min 3x misalkan, ya. Kita coba nih, kalau x-nya hasilnya 1, itu berarti y-nya 10 min 3 kali 1, ya, berarti 7. Kalau x-nya itu 2, itu berarti y-nya sama dengan 10 min 3 dikali 2. 3 kali 2, 6 ya, 6 berarti 10 kurang 6, 4, oke. Kita lihat makna regresinya. Kalau ini berarti si nilai A, ini berarti si nilai B. A-nya itu berarti 10, B-nya itu adalah min 3 ya. Nah, ini adalah kemiringan negatif karena nilai B-nya negatif. Kita lihat maknanya, kita bedakan sama yang tadi. Lihat, X-nya dari 1 ke 2 itu berarti nambah 1. Y-nya itu dari 7 ke 4 berarti kurang 3. Kalian lihat, ini berhubungan. Ini min 3, ini min 3. Ya, artinya apa? Setiap kenaikan X sebesar 1 unit mengakibatkan Y turun sebesar 3 unit. Ya kan? X-nya naik nih dari sini ke sini nambah 1 kan, tapi Y-nya ternyata dia turun. Ini karena persamaan regresi ini memiliki kemiringan negatif atau nilai B-nya negatif. Jadi kalau dia kemiringannya negatif, ketika X-nya naik, pengaruhnya apa? Y-nya turun. Tapi ketika si X-nya ini turun, mengakibatkan apa? Y-nya itu naik. Itu adalah makna persamaan regresi kalau nilai B-nya negatif. Tapi kalau yang ini tadi, ini kan nilai B-nya positif ya, 1,5. Artinya apa? Ketika X-nya naik, Y-nya ikut naik pengaruhnya. Ketika X-nya turun nanti, Y-nya akan berpengaruh juga turun. Itu adalah persamaan regresi ya, makna dari persamaan regresinya. Jadi ketika kalian membuat hasil persamaan regresi di skripsi kalian harus tahu maknanya itu apa. Jangan cuma membuat persamaan aja tapi ini nggak tahu apa karena teman-temannya buatnya kayak gitu juga Bu, gitu. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalian tahu apa yang kalian perbuat gitu ya. Oke, saya buat ringkasannya ya. Persamaan regresi. Oke, kalau B-nya itu nilainya positif, akibatnya apa? Ketika X-nya naik, Y-nya juga naik. Ketika nilai X-nya turun, mempengaruhi Y-nya juga turun. Oke, tapi kalau misalkan B-nya itu negatif, ketika X-nya itu naik, pengaruhnya Y-nya jadi turun. Tapi ketika X-nya turun, pengaruhnya apa? Y-nya itu naik. Nah, tadi saya bilang persamaan regresi itu bisa buat pendugaan. Ya, maksudnya pendugaan itu gimana sih? Jadi, kita bisa menilai, tentukan nilai pendugaan Y jika nilai X sama dengan 9. Artinya kita bisa tahu nih, kalau petani itu ngasih pupuknya sebesar 9 kilo, berarti padi yang dihasilkan berapa sih? Nah kan hal-hal seperti ini yang bermanfaat tuh buat kehidupan bisnis. Nah, nilai X-nya 9, berarti si pupuknya 9 kilo. Kita masukin ke dalam persamaan yang tadi. Y sama dengan 10,3 ditambah 1,5 kali 9 ya. X-nya kan kita ganti 9 ya. Berarti 10,3 ditambah 1,5 dikali 9. Itu sebesar 13,5. Itu berarti nilainya adalah 23,8. Nah, jadi kita bisa kira-kira nih, kalau si petani memberikan pupuk sebesar 9 kg, maka padi yang dihasilkan sebesar 23,8 ton, ya. Jadi kita bisa menduga. Jadi misalkan pupuknya 10 kilo, berarti padinya berapa ya, dan seterusnya. Ya, tapi ini variabel lain tidak kita perhitungkan ya, karena ini regresi itu antara yang tergantung yang diminta, karena di sini pupuk sama jumlah padi ya udah gitu ya. Tapi kalau enggak, kita tidak memperhitungkan lahan, cuaca dan lain-lain. Oke. Selanjutnya, namanya pendugaan. Regresi tadi itu kan kira-kira ya, taksiran atau pendugaan. Nah, itu pasti punya kesalahan kan. Nah,
kita sekarang akan mempelajari kesalahan baku persamaan regresi dan koefisien regresi. Oke, jadi kesalahan baku ini adalah kita gunakan untuk mengukur tingkat ketepatan regresi atau pendugaan kita itu, ya, regresi ataupun koefisiennya, atau mengukur variasi-variasi titik observasinya. Nah, dengan kesalahan baku, batasan seberapa jauh melesetnya perkiraan kita dalam meramal dapat kita ketahui. Oke, jadi maksudnya gini, kan namanya regresi tadi kan kira-kira nih. Namanya kira-kira itu kan bisa meleset. Nah, dengan kesalahan baku ini kita bisa lihat nih kira-kira melesetnya seberapa jauh ya dari nilai aslinya, dari nilai yang sebenarnya. Itu adalah makna dari kesalahan baku. Ya, namanya juga perkiraan kan, pasti ada sisi kesalahannya. Nah, di sini kesalahan bakunya kita cari ada tiga hal ya. Pertama adalah untuk kesalahan baku persamaan regresi. Yang pertama itu adalah untuk si regresinya. Nah, untuk regresi ini itu rumusnya SE. S itu lambang kesalahan baku, dia E ya untuk persamaan regresi. Rumusnya adalah sigma Y kuadrat min A dikali sigma Y min B dikali sigma XY. Ya, kita bagi sama N min 2. Yang B itu adalah untuk si koefisien A. Kan ada dua koefisien ya, koefisien A sama koefisien B. Ya, ini berarti untuk pendugaan si A. Itu rumusnya SA itu adalah akar sigma X kuadrat min SE. Jadi SE ini kepake untuk cari si koefisien A. Dibagi N dikali sigma X kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Oh sorry, ini sigma X. Ya. Nah, kemudian yang C, untuk cari persamaan regresi koefisien B, itu rumusnya adalah SB sama dengan akar SE dibagi sama sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N. Oke, ini salah ininya ya, akarnya itu hanya di ini aja, di bawahnya, jadi bawahnya itu tidak ada akar ya, gini ya, itu yang di buku kalian ada kesalahan. Oke, ya, atau saya tulis lagi di sebelahnya ya, jadi SE per akar sigma X kuadrat min sigma X kurungin kuadratin per N. Gini ya rumus benernya ya, ini saya hilangkan aja biar nggak bingung. Oke, ini adalah rumus untuk mencari kesalahan baku dari masing-masing kasus. Yang pertama adalah regresinya, yang kedua adalah koefisien A, yang ketiga adalah koefisien B-nya. Oke, nah kita pakai soal yang tadi aja. Kita cari kesalahan baku dari persamaan regresi yang sebelumnya kita cari ya. Kita tulis lagi apa-apa saja yang kita ketahui tadi. Kita tahu N-nya sama dengan 5. Kemudian nilai A-nya sama dengan 10,3. Nilai B-nya sama dengan 1,5. Terus sigma Y kuadratnya itu adalah 2709. Sigma X kuadratnya itu adalah 395. Kemudian sigma Y-nya itu adalah 113. Kemudian sigma X-nya itu 41. Terus kemudian sigma XY-nya itu sama dengan 1014 ya. Nah, sekarang kita cari dulu si SE. SE ini tadi rumusnya akar sigma Y kuadrat min A kali sigma Y min B kali sigma XY per N min 2. Kita cari ya. Sigma Y kuadrat ini berarti yang ini. Ya, berarti ini 2709 dikurang A. A-nya tadi 10,3 kita kali sama sigma Y-nya. Dikurang B, B-nya tadi 1,5 dikali sigma XY-nya. Sigma XY-nya 1014. Dibagi N-2. N itu adalah jumlah datanya tadi ya, pasangannya ada 5 dikurang 2. Oke, silakan kalian coba hitung sendiri, itu hasilnya sekitar 2,9 ya. Jangan salah, kalau SE-nya salah nanti SA sama SB-nya salah. Oke, ini artinya kesalahan baku untuk persamaan ini adalah kesalahan baku untuk persamaan regresi. Jadi ketika kita menduga nilai tadi, kayak misalkan yang si padinya, kalau pupuknya 9 kilo, padinya berapa? Nah, itu kita bisa menduga kesalahan hasilnya itu sekitar 2,9 ton perkiraan kesalahannya ya.
Nah, ini makna kesalahan baku untuk persamaan regresinya. Kemudian kita punya SA. SA itu tadi rumusnya sigma X kuadrat min SE dibagi N sigma X kuadrat dikali sigma X dikuadratkan. Oke. Sigma X kuadratnya 395 ya. 395 dikurang SE-nya nih yang kita dapat tadi 2,9 dibagi N-nya 5. Sigma X kuadratnya 395 dikurang sama sigma X dikuadratkan 41 dikuadratkan. Oke. Nah, ini hasilnya itu adalah 1,97 ya. Jadi ini adalah si kesalahan baku penduga A. Nah, tadi kan persamaan regresi itu kan kita dapat A-nya itu adalah 10,3 ya. Nah, kita tadi dapat A-nya 10,3. Artinya, perkiraan kesalahan dari ini itu sekitar 1,97 dari nilai yang sebenarnya ya. Jadi A ini kira-kira kesalahan kita adalah 1,97. Nilainya melesetnya itu paling jauh 1,97 gitu ya. Terus habis itu kita harus cari SB. SB itu tadi rumusnya SE dibagi akar sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dibagi N. SE-nya tadi 2,9 dibagi akar sigma X kuadrat itu berarti 395 dikurang sigma X. Sigma X-nya itu adalah berapa tadi? 41 dikuadratkan dibagi sama N. N-nya 5. Oke. Ya. Ini berarti ini dikuadratkan dulu, 41-nya ini dikuadratkan dulu, baru dibagi 5, baru dikurangkan 395 ya. Oke, ini dikuadratkan dulu, dibagi 5, habis itu baru 395 dikurang, habis itu baru diakarkan. Nah, hasilnya habis diakarkan baru 2,9 dibagi hasil yang bawah ya. Hasilnya itu 0,38. Ya. Artinya si nilai B tadi, B yang kita taksir tadi, B tadi kan 1,5 nih kita ketemunya nih. Artinya nilai meleset 1,5 ini melesetnya adalah sekitar 0,38 ya. Ini adalah kesalahan baku penduga B. Oke. Gitu ya. Jadi kalau SE ini adalah kesalahan baku untuk persamaan regresi. Jadi persamaan regresi tadi yang contohnya yang kayak tadi perkiraan hasil Y, taksiran si nilai Y tadi itu melesetnya nilainya sekitar 2,9 dari nilai yang asli atau sebenarnya. SA itu adalah kesalahan baku penduga A, artinya nilai A tadi ya itu melesetnya sekitar 1,97. Sedangkan yang SB itu berarti untuk penduga B, kesalahan bakunya itu berarti nilai B yang kita duga itu melesetnya sekitar 0,38.